Puji Tuhan, saudara-saudari, kita boleh berjumpa kembali, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan berdoa, mengawali aktivitas kita hari ini. Firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari Wahyu pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya memberi tema renungan ini, teruslah bertekun dalam iman dan kesaksian, karena sorga tujuan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang tidak mau berhenti berjerih juang di bidangnya sebelum berhasil, walaupun ia tahu ada banyak tantangan yang merintanginya. Demikian juga saudara-saudari, perjuangan kita dalam meneguhkan iman dan pemberitaan Injil. Di dalam Alkitab, khususnya Matius pasal 28 ayat 19, kepada kita telah diberikan tugas oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, membaptiskan dan menjadikan semua bangsa muridnya sampai ke ujung bumi. Sehingga pemberitaan Injil semacam mega proyek Allah yang tidak bisa tidak harus dilaksanakan oleh setiap orang percaya. Pekerjaan itu menjadi tidak mudah, saudara-saudari, sebab dunia tidak senang kepada kekristenan, bahkan cenderung menghadapinya dengan teror dan penganiayaan. Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos, dipenjarakan, dan beberapa orang dari jemaat perdana di Asia, mereka tidak mau berhenti memberitakan Injil dan meneguhkan iman mereka. Untuk itu, mereka harus menghadapi teror dan aniaya. Saudara, pergumulan dan perjuangan mereka dilihat oleh Allah. Allah berbelas kasihan atas mereka, kemudian memanggil Yohanes dan naik ke sorga untuk melihat suasana sorgawi. Allah memperlihatkan kepada Yohanes bahwa di dalam sorga terdiri tahta yang diduduki oleh Allah sendiri, mengacu kepada pujian 4 makhluk di dalam ayat yang ke-8. Dia yang duduk di atas tahta itu tidak lain adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kemahakuasaan dan kemegahan Allah diperlihatkan bagaikan permata yaspis, sardis, dan pelangi. Memperlihatkan kedaulatan Allah dan kasih karunia Allah atas umatnya. Kemudian di dalam tahta itu ada 24 tahta yang lain. Diduduki oleh 24 tua-tua yang bertahtakan emas di kepala mereka. Kemudian ada 7 obor. 7 obor ini tidak lain adalah roh Tuhan. Kemudian ada 4 makhluk. Ibu Bapa, dilukiskan bahwa Allah senantiasa di dalam rohnya menemani umatnya, melindungi mereka dan menolong mereka. Dan pujian yang disampaikan oleh Allah sungguh mengagumkan, bahwa Allah berkuasa atas semua kuasa yang pernah ada di tengah dunia ini. Ia dapat menghakimi, menaklukkan mereka. Sehingga walaupun dahsyat kejahatan mereka, mereka ditaklukkan oleh Allah menjadi seperti kristal. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, bahwa pemberitaan Injil adalah mega proyek Allah yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu pasti apakah tantangan pencobaannya akan lebih ringan dari yang dihadapi oleh Yohanes dan sidang jemaat perdana di Asia. Untuk itu Tuhan Allah memberikan janji kepada kita. Ia berkuasa untuk menaklukkan segala kuasa kegelapan, tetapi Dia Allah penuh kasih sayang dan terus mengaruniakan kepada kita penyertaannya. Karena itu apapun kondisi keadaan kita, mari terus bertekun dalam iman dan kesaksian terang Injil Kristus, karena sorga menjadi tujuan kita. Amin. Mari kita bersama berdoa.
Terima kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau berkenan menyertai, Engkau berkenan peduli akan kehidupan kami. Terima kasih dalam kekurangan kelemahan kami, Engkau mempercayakan sebuah tanggung jawab melaksanakan mega proyek Allah. Menyampaikan berita Injil dan terus memperjuangkan iman percaya pengharapan kami. Sekalipun ada banyak tantangan, kami percaya janji penyertaan Tuhan, anugerah berkat kasih setia Tuhan terus melingkupi kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang berjuang mempertahankan iman dan menyampaikan kesaksian. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam karya kerja mereka, menjalani hari-hari kehidupan mencari nafkah hidup. Berkati semua hamba Tuhan yang boleh melayani di muka bumi ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.